Halo semuanya, kembali lagi di channel Anak Gembala, channel yang akan merangkum jalan cerita serial Mahabharata untuk teman-teman semua dimanapun berada. Sekarang kita akan melanjutkan lagi membahas kisah Mahabharata episode 97. Tapi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Anak Gembala. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita kita masih diperlihatkan kepada Drupadi dan Krishna yang tengah membahas acara swayamwara untuk Drupadi. Drupadi yang masih ragu untuk menghadapi swayamwaranya nanti bertanya kepada Krishna apa yang Basudewa Krishna harapkan untuk dirinya. Lalu apa yang kau inginkan, Govinda? Bukannya menjawab langsung, Krishna malah menjawab dengan wejangan-wejangan yang membuat Drupadi makin bingung sendiri. Menginginkan kebahagiaan dalam pernikahan, dia yang menginginkan kebahagiaan tidak akan mendapatkannya, Drupadi. Kalau kau sudah tahu apa arti kebahagiaan itu bagimu, pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa kau tidak pernah memberikan jawaban yang pasti, Govinda? Tidak ingin Drupadi makin larut dengan keraguannya, Krishna pun menyuruh Drupadi untuk mencari jawabannya sendiri ke kuil Dewa Siwa. Karena hanya Dewa Siwalah yang selalu memberi jawaban yang pasti. Jawaban yang pasti? Kau harus tanya sendiri pada Dewa Siwa. Dia selalu memberikan jawaban pasti. Kau hanya akan mendapatkan itu darinya. Kita kembali ke Pandawa. Pandawa yang sudah sampai di Kampilia, kini terlihat telah memasuki kota dengan tujuan untuk mencari penginapan untuk beristirahat. Dan demi untuk mendapatkan apa yang mereka cari, Yudhistira pun bertanya pada seorang warga yang tengah membuat tembikar, di mana penginapan itu bisa mereka dapatkan. Apa ada penginapan di kota ini? Kami ingin tinggal beberapa hari di sini. Namun warga itu memberitahu kalau semua penginapan telah penuh dan menanyakan apakah Pandawa seorang Brahmana. Semua penginapan di sini sudah penuh. Kau tidak akan dapatkan tempat dimanapun kalian Brahmana. Yudhistira yang tidak pernah berbohong, sedikit mengalami kesulitan untuk memberi jawaban. Namun demi tidak terbongkarnya penyamaran mereka, dengan cerdas Yudhistira memberi jawaban yang lain. Kami sengaja berpakaian seperti Brahmana. Tapi ada separuh kebohongan dalam separuh kebenaran. Kalau aku menyampaikan separuh kebenaran lagi, biar yang kuasa menghukumku. Mendengar jawaban Yudhistira yang bijaksana, warga itu pun bersedia menyediakan tempat di rumahnya untuk Pandawa beristirahat. Masuklah. Aku harus siapkan makanan dan tempat kalian istirahat. Tidak ingin menerima bantuan begitu saja, Yudhistira pun memohon untuk diizinkan melayaninya. Tapi kau harus izinkan kami melayanimu. Akhirnya warga itu meminta bantuan untuk mengambil tanah sebagai bahan baku tembikarnya dan memberitahu kalau tembikar sangat dibutuhkan karena akan digelarnya swayamwara untuk Putri Pancala besok pagi. Sangat sulit bagiku untuk menggali tanah. Setiap jumlah tanah yang kalian gali akan berguna. Kan acara swayamwara. Mendengar itu Arjuna pun bertanya apakah swayamwara diperuntukkan untuk Putri Sri Kandi. Swayamwara untuk Putri Sri Kandi. Namun dibantah warga itu dan memberitahu bahwa swayamwara digelar untuk Tuan Putri mereka Drupadi yang lahir dari api suci. Bukan. Tuan Putri Drupadi kami itu sangat suci. Mendengar itu Arjuna pun sedikit terpana. Tak lama kemudian warga itu pun memberitahu di mana tanah yang harus Arjuna dan Bima gali, yakni tanah dari pinggir sungai dan tanah dari belakang kuil Dewa Siwa. Mendengar itu Bima dan Arjuna pun mengiyakan. Di sisi lain, Drupadi yang disuruh Krishna untuk memuja Dewa Siwa demi mendapatkan jawaban dari keraguannya, sekarang tampak sedang dalam perjalanan. Aku berharap aku bisa dapat jawaban yang pasti dari Dewa Siwa. Bima dan Arjuna telah sampai di pinggir sungai. Karena dekatnya posisi mereka saat ini dengan kuil Dewa Siwa, Arjuna pun menyarankan kepada Bima untuk memberi hormat terlebih dahulu kepada Dewa, dan Bima pun menyetujuinya. Kak Bima, bagaimana kalau kita memberi hormat pada Dewa Siwa? Kau benar. Bima dan Arjuna kini sedang memuja Dewa, dan di akhir doanya, Arjuna pun memberikan bunga sebagai persembahannya. Saat Arjuna dan Bima berbalik, segorombolan pengawal datang. Melihat itu, Arjuna dan Bima dibuat sedikit terkejut. Namun saat pengawal menyampaikan kalau Putri Drupadi akan segera datang, mereka pun menjadi lebih tenang. Tanpa mau membuang waktu lebih lama, Bima dan Arjuna segera pergi dengan niat kembali ke pinggir sungai untuk menyelesaikan tugas mereka.
Namun saat melihat makanan terhidang, Bima tidak bisa menyembunyikan rasa laparnya. Bima sedikit memohon kepada Arjuna untuk diizinkan makan terlebih dahulu. Namun tidak ingin ambil resiko kalau nanti mereka dikenali, Arjuna pun melarang Bima untuk pergi makan dan memilih untuk segera kembali menggali tanah di pinggir sungai. Kak Bima, kita harus pergi. Ayo kita makan sesuatu dulu. Kalau Srikandi ada di sini juga, dia akan mengenali kita. Sepeninggal Arjuna dan Bima berlalu pergi, bertepatan pula dengan datangnya Putri Drupadi yang kini mendekat menuju ke arah kuil dan langsung memberi hormat pada Dewa Siwa. Arjuna dan Bima kini terlihat sedang menggali tanah di pinggir sungai. Akan tetapi Bima tidak fokus bekerja karena pikirannya tetap pada makanan di kuil yang dia tinggalkan begitu saja. Mengingat itu semua, kembali Bima memelas kepada Arjuna agar diizinkan makan. Namun Arjuna tetap melarang dan menyuruh Bima kembali bekerja, dan itu membuat Bima sedikit merajuk. Pangeran Arjuna, tolong biarkan aku pergi. Aku lapar. Lanjutkan tugasmu itu. Saat tanah yang mereka butuhkan sudah dirasa cukup, kini saatnya untuk mengambil tanah di belakang kuil Dewa Siwa, dan Arjuna akan pergi mengambilnya. Namun dengan gaya lucunya, Bima menawarkan diri untuk pergi. Melihat tingkah Bima membuat Arjuna tersenyum dan mengizinkan kakaknya pergi. Untuk membuat bejana, kita harus membawa tanah dari belakang kuil. Aku saja. Tunggu. Biar aku saja. Niat hati ingin mengambil tanah di belakang kuil, Bima malah mampir ke jamuan makan para Brahmana. Kita kembali ke pinggir sungai. Arjuna masih menunggu Bima yang tak kunjung kembali. Seolah tahu apa yang membuat kakaknya begitu lama, membuat Arjuna memutuskan untuk menyusul Bima. Sepertinya Raja Wrekodara tidak bisa menahan selera makannya. Di dalam kuil, Drupadi masih melanjutkan pemujaannya dan memanjatkan doa untuk jawaban dari keraguannya. Kau selalu memberikan jawaban yang jelas. Akankah aku dapat jawaban yang jelas, Sang Dewa? Namun tiba-tiba bunga persembahan yang diberikan Arjuna sebelumnya jatuh di pangkuan Drupadi. Merasa itu adalah jawaban dari doanya, Drupadi segera bangkit dengan niat mencari siapa gerangan orang yang memuja Dewa Siwa sebelum dirinya. Perlahan Arjuna kembali berjalan ke arah kuil, bersamaan dengan Drupadi yang juga sedang berkeliling mencari apa yang ditunjukkan dewa padanya. Dan benar saja, Arjuna sedang melihat Bima yang begitu menikmati makanannya. Tak mau mengganggu kakaknya, Arjuna pun berbalik pergi meninggalkan Bima. Perlahan-lahan Arjuna menuruni tiap-tiap anak tangga dan meninggalkan jejak kaki di sana. Selang beberapa lama, juga datang Drupadi. Merasakan apa yang dia cari semakin dekat, Drupadi juga menuruni tangga tepat di mana jejak kaki Arjuna tadi berada. Entah apa yang dipikirkannya, Arjuna kembali memutar langkahnya ke arah Drupadi. Namun sayang, temannya Malini menghentikan Drupadi karena telah disuruh Srikandi untuk kembali ke istana. Tak ingin menolak perintah kakaknya, Drupadi pun berbalik pergi menuju keretanya dengan melewati Bima yang masih asik menikmati makanannya. Saat Drupadi akan menaiki keretanya, di belakang kerumunan para Brahmana dan pengawal, muncul Arjuna memperhatikan Drupadi. Namun sayang Drupadi telah masuk ke keretanya. Arjuna masih berdiri memperhatikan, dan tak lama kemudian Drupadi menyibak kain penutup keretanya dan menatap ke arah Arjuna. Di tempat Arjuna berdiri, Arjuna terlihat takjub melihat putri Drupadi. Mereka saling memperhatikan, bahkan saat kereta Drupadi telah berjalan pergi. Bagaimana kelanjutan kisah Arjuna dan Drupadi? Apakah Drupadi tahu kalau orang yang dilihatnya sebenarnya adalah Arjuna? Jangan lewatkan kisah selanjutnya di episode 98. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan jejak jempolnya. Kalau ada kritik dan juga saran, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan salam anak gembala.